Shalom. Baiklah, di video kali ini saya akan membaca rangkuman saya materi bab 4 manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. A. Individu dan masyarakat. 1. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jadi, pengertian manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada dalam diri individu tidak terbagi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan atau orang seorang yang memiliki keunikan. Ciri seorang individu tidak hanya mudah dikenali lewat ciri fisik atau biologisnya. Lewat ciri-ciri fisik seorang pertama kali mudah dikenali. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan dibawa individu sejak lahir. Kepribadian seorang itu dipengaruhi faktor bawaan genotip dan faktor lingkungan fenotip yang saling berinteraksi terus-menerus. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Makhluk sosial dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu 1. Manusia tunduk pada peraturan norma sosial. 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 4. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. B. Pengertian masyarakat dan ciri-cirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah atau kata masyarakat sering muncul seperti dalam contoh berikut ini. Penggunaan kata masyarakat seringkali tercampur adukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi terkadang kita menggunakan kata masyarakat untuk makna yang bukan sebenarnya, seperti kata rakyat. Kata gunakan juga istilah masyarakat untuk menggantikannya, atau juga sebaliknya, kita menggunakan kata rakyat untuk menggantikan masyarakat. 1. Pengertian masyarakat setempat atau komunitas dan ciri-cirinya. Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Perasaan bersama anggota masyarakat setempat tersebut di atas disebut community statement dan memiliki unsur sebagai berikut. 1. Seperasaan. 2. Sepenanggungan dan saling memerlukan. C. Masyarakat kota dan desa. Desa kota memiliki perbedaan fisik maupun secara sosial. Sebuah desa seringkali ditandai dengan kehidupan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Penduduknya kebanyakan sebagai petani atau nelayan. Sebuah kota seringkali ditandai dengan kehidupan yang ramai. Wilayahnya, yaitu yang luas, banyak penduduknya, hubungan yang tidak erat satu sama lain.
dan mata pencarian penduduknya bermacam-macam. D. Interaksi sosial dan pelapisan sosial. 1. Interaksi sosial. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. E. Sertifikasi sosial dan pelapisan masyarakat. Setiap individu adalah anggota dari suatu kelompok, tetapi tidak setiap warga dan suatu masyarakat hanya menjadi anggota dari satu kelompok tertentu. Ia bisa menjadi anggota lebih dari satu kelompok sosial. Sekian dari resumen bab 4 saya ucapkan terima kasih. Shalom.